guys. Sebelumnya nama saya Nana yang akan terkait pada ini. Jadi saya jelaskan sejarahnya. Museum Batu Pustaka ini dibangun pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Nah, Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV itu patinya Pakubono IX. Terus dulu itu museum ini bernama Pahaman Raja Pustaka, terus jadi Museum Raja Pustaka. Dulu itu museum ini berada di Kepatihan, tahu? Di dalam Kepatihan. Di Kepatihan, nggak tahu. Terus pindah ke sini di gedung Loji Kadipolo. Ini dulu milik rumah ini dulu milik warga Belanda yang bernama Johannes Messelan. Nah, gedung ini dibeli oleh Pakubono X. Nah, Pakubono X tidak hanya membeli gedung ini, tetapi juga area Taman Sriwedari atau disebut juga dengan Gatojo. Nah, terus ini ada koleksi topeng. Topeng ini dengan cerita kanji. Kalau yang merah kayak gini kelakuan antagonis atau jahat. Kalau yang putih hijau kayak gini ke protagonis atau baik apa kalau. Terus yang bawah ini itu raksasa. Kalau yang itu mbak, yang mirip apa ya hewannya? Ini Yang mana? Ini hewan. Oh. Terus kalau yang ini itu watak lucu. Nah, ini kan ada ingusnya. Kelihatan ya? Ya. Lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada koleksi topi kebisaran militer. Ini pada masa Pakubono X. Terus ada juga pulu untuk bupati, guru. Nah, kalau di sebelah sini, di sebelah sini itu ada blangkon. Di sini terdapat dua blangkon. Yang kiri ini blangkon Solo. Terus yang kanan ini blangkon Yogyakarta. Yang menjadi perbedaan adalah blangkon Solo ini tidak memiliki mondolan di belakangnya atau trepes. Tapi kalau blangkon Jogja sebaliknya memiliki mondolan. Nah, terus yang di bawah ini ada samir. Samir itu bentuk kayak identitas. Terus kalau yang hijau kuning itu dari Mangkunegaran, kalau yang merah kuning dari Keraton Kasunanan. Terus ya, itu bentuk kan dipakai di sini. Nah, itu bentuk identitas menandakan oh ini orang abdi dalam ya, di abdi dalamnya Mangkunegaran. Nah, di sebelah sana itu ada Pulau Kanigoro yang paling atas kiri. Nah, Pulau Kanigoro itu dulunya digunakan oleh para raja-raja, tapi sekarang digunakan untuk acara pernikahan atau perbuatan, ya. apa sih Allah itu? Terus di sini ada masanya Jendles atau masa Belanda. Ini dulu digunakan oleh Gusti Hadiwijaya untuk pertemuan. Kalau yang ini enggak, yang oh, aku saya kesahin. Kelas berapa ini? Ini kelas berapa? 10. Masuk ya. Nah, di sini ada pistol laras panjang sama pistol laras pendek. Terus yang ini itu topeng dengan gaya Bali atau leak. Terus yang bawah ini namanya meriam lila. Meriam lila ini dulunya ditaruh di atas kapal perahu Rojomolo. Kalau diledakan atau dibunyikan itu menandakan menghormati tamu kehormatan. Ini asli mbak? Bisa Iya, asli semua. Bisa itu? Dulu bisa, sekarang udah nggak bisa. Lanjut ke sini. Nah, di sini ada cerita Ramayana, yaitu Dewi Sinta diculik oleh raksasa Rahwana. Kalau yang ini Dewi Sinta diselamatkan oleh burung Jatayu. Kalau yang bawah ini raksasa Rahwana. Lanjut sebelah sini. Nah, kalau yang ini tuh namanya glodok. Glodok itu untuk menyimpan senjata atau keris. Nah, terus dilanjut sebelah sini. Di sini ada tongkat atau teken. Ini peninggalan Gusti Hadiwijaya. Terus kalau ini tombak Kolocokro. Terus kalau yang ini lampu kristal.
Kalau ini celupa buat penerangan. Terus lampu berarti. ya kan nanti dikasih sumbu, ya kalau dikasih sumbu sama minyak, terus nyalain pakai api, kayak zaman dahulu gitu. Bagus. Ya. Nah, ini namanya antihan. Antihan ini untuk menenun kain. Merajut gitu. Lebih ke apa ya? Memintal benang atau kan. Terus yang atas ini namanya lampu ting. Ini ya kayak celupa tapi beda gaya gitu. Terus yang bawah ini namanya jenggele. Terus itu. Ya. Itu bisa. Ini buat penerangan sama buat wangi-wangian. Jadi kalau di sini dikasih sumbu sama minyak. Terus kalau ini tuh dikasih bunga bisa, terus daun pandan bisa buat wangi-wangian. Lanjut sebelah sini. Ini sudah sama yang rela, tapi versi agak besarnya. Nah, kalau ini itu Kanjeng Raden Adipati Sasro Diningrat IV. Beliau adalah pendiri museum ini. Patih dari Pakubuwana 9. Lanjut sebelah sini. Di sini ada koleksi keris. Ini itu hibah. Kalian tahu hibah apa enggak? Hibah. Hibah itu pemberian dari masyarakat. Kirain makan. Hadiah cinta. Hah? Kirain rasanya orang. Bukan pemberian, jadi diberikan di museum ini buat dipajang koleksi ya. Ada namanya. Nah ini apa mbak? Ini bukan keris ini. Itu apa ya? Kurang tahu. Nanti aku tanyakan ya. Lanjut. Ya. Sini. Nah, di sini ada piala porselin. Piala porselin ini pemberian dari Kaisar Napoleon untuk Pakubuwana IV. Ini Masih gitu. oh, tak kira emas. Nah, ini itu melambangkan buah anggur. Warnanya kayak wen-wen. Iya. Ya. Terus ini juga, jadi Kaisar Napoleon itu ngasih 2 hadiah. Piala porselin sama kotak musik atau orgel. Ini juga asli ya. Ini mainkannya di sini ada lubang, tapi sekarang udah nggak bisa dimainin. Kecil. Kan nggak boleh dipegang. Terus ini tuh burungnya emang palsu, tapi bulunya itu asli. Tapi bulunya sebagian dirontok. Dulu asli. Iya, bulu. Ini sebelah sini. Sini ada koleksi piring sama alat minum. Kalau yang ini itu dari Keraton Kasunanan. Ya, kalau di sini Mangkunegaran. Terus yang ini juga Keraton Kasunanan. Yang bawah ini kristal. Peninggalan Belanda. Nah ini bukan ini mbak ya? Di atas ini biasanya kalau nggak buat tempat buah, buat stick tahu. Terus di sini ada juga, kalau ini juga kristal peninggalan Belanda buat perjamuan. Kenapa nggak diambil lagi sama saya? Karena peninggalan, kan ketinggalan. Apa? Iya itu buat vas. Oh. Tapi kalau dulu nggak tahu ya buat apa. Kalau sekarang mungkin buat vas. Terus di sini ada tangga. Ini sasarannya perut. Ini buat anu. Nyerang. Manen. Oh, manen. Kok mana sih? Ini kan senjata. Terus kalau ini supiturang, yang ini supiturang, sasarannya leher. Ini tombak biasa. Kirain. Kira sini. Ini juga tombak biasa. Nah kalau ini namanya songsong atau payung. Kalau tingkat 3 kayak gini itu menandakan acara khitanan atau sunatan. Kalau raja ya sunat. Hah? Raja dulu ya sunat. Apa? Sunat. Sunat. Kita tetap. Heeh. Dulu ya kita kan. Pakai kelainan gini enggak? Enggak. Gak tahu, nanti rajanya dulu ya sunat pakai. Lanjut sebelah sini. Di sini ada koleksi piring. Ini itu piring memperingati wafatnya 1000 harinya raja-raja. Terus yang terakhir itu Pakubuwana 12 ini. Berarti raja ini kan sunat. Dulu itu agama itu baru Hindu sama Buddha. Islam masih jarang. Terus yang di bawah ini itu ada gerabah. Dulunya digunakan buat
alat rumah tangga buat ngisi air atau beras. Buat masak yo bisa sih. Ya. Kan dulu orang masak pakai Ada saran jauh mau Mbak? Bisa kamu. Ya, lanjut ke sebelah sini. Mbak, mau tanya ini fotonya siapa ya? Saya tidak tahu ya. Namanya kurang tahu saya. Ini kenapa dipajang? Dipajang. Iya. Karena kan di sini ada koleksi gerabah. Nah, ini cara Pembuatnya. pembuatannya. Salah satu cara pembuatannya. Kalian bagi di sini. Iya, Bibit. Kalau nggak siap gitu. Banyak banget. Terus di sini ada koleksi tombak. Ini namanya tombak Pancasola. Ada 5. Kalau yang satu ini Eka Sola. Ini berselur emas. Jadi nggak buat jadi nggak buat perang tapi hanya untuk koleksi. Kalau buat perang ya rugi. Dari Mas. Terus kalau yang ini itu ketua pengurus Museum Radia Pustaka itu juga. Apa? Kalau sekarang jauh ketua. Sekarang Museum Radia Pustaka itu di bawah pemerintahan. Terus di sini ada golok. Sini itu apa ya? Ruang keris tapi belum dibenahin. Terus di sini ada pedang. Ini peninggalan dari Amangkurat II, Raja Amangkurat II. Terus yang paling ujung ini namanya Godo. Kok mirip ada utang di Arab itu? Oh iya. Timur Tengah gitu kan? Karena panjang. Iya. Lanjut ke sana. Ini apa? Itu Arca Wisnu, Dewa Wisnu. Ini sama ular. Peninggalan Hindu. Ya, ini soalnya jarang ditanyain jadi aku skip. Kalau patungnya ini? Ini patung buat memegang apa namanya? Tombak. Kalau cewek kayak gini megangnya, kalau cowok gini. Bukan marah tapi coba. Nah, terus di sini ada mata tombak dengan dapur. Dapur itu bentuk. Kalau ini dengan dapur tokek, ini trisula, ini lidi. Lanjut ke sini. Nah, di sini ada aji. Maaf ya. Aji ini buat lengkap kepala kambing. Jadi dulu itu kambing diadu dengan macan untuk hiburan Pakubuwono 10. Kambing juga raja. Terus ini cheese. Di sini untuk mengembala raja. Kaca dulu sih ada kaca. Ya ada. Kan dulu kan. Namanya apa? Hah? Namanya tadi apa ya? Ini Iya. cheese. Untuk mengembala gajah. Jadi dulu itu kan apa ya, rata-rata hewan ternaknya itu kayak gajah, kuda kayak gitu kan, kambing. Di sini ada patung Johannes Albertus Wilkens. Beliau adalah penulis kamus bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Beliau lahir di Gresik dan meninggal di Solo. James. Tuh, Johannes Wilkens. Oh, pasar tanda. Eleven ada. Terus kalau sebelah sini itu ruang manuskrip. Ruang manuskrip itu menyimpan buku-buku atau naskah-naskah kuno dengan tulisan bahasa Jawa kuno. Nggak boleh masuk. Boleh, tapi pakai surat. Ke Balai Kota dulu, terus ke Museum Keris baru sini. Semoga harus sini. Ya. Itu loh patung yang di depan itu loh, itu kan patungnya Romo Warsito. Beliau adalah pujangga terkenal di Solo dulu. Nah, koleksinya itu kan buku juga ada di sini juga. Pujangga ya bu, nyair. Apa? Pujangga ya bu. Pujangga itu apa ya? Penulis, tokoh-tokoh penulis. Antik semua. Nah, bukunya di sini. Terus masuk sini. Nah, di sini ada prasasti Jawa kuno yang dengan masih menggunakan tulisan bahasa Jawa kuno, bukan yang Hano Caraka itu.
Jawa kuno berarti kita sama Raja Jawa. Bukan loh, sebelumnya lagi. Berarti sebelum ada Raja Jawa. Masih ada yang kuno lagi. Nah, yang di manuskrip itu juga kayak gitu bahasa nih. Jadi kalau nggak orang tahu bahasa Jawa ya nggak bisa baca. Mbaknya bisa apa aja? Nggak bisa. Nggak Karena aku bisa. bukan bahasa Jawa jurusannya. Oh, di jurusan bahasa Jawa yang mengajar bahasa Jawa. Iya. Terus di sini juga terdapat koleksi arca-arca kecil. Ini peninggalan Hindu Buddha juga, rata-rata ditemukan di Candi Sewu. Nah, di sini juga ada lonceng gajah. Terus ini ada potongan tangan Dewi Avalokiteswara. Ini asli. Terus ini juga ada potongan rambut Buddha. Itu kayak gini gambarannya. Tapi itu hanya sebagian. Ini loh rambutnya, kepalanya ini. Nah, itu sebagian aja. Itu rambutnya malah gitu bukan? Itu rambutnya memang gitu. Bentar ya, bentar. Kalau ini berarti asli dari tangannya. Kalian mesti ngiranya tangan kayak gini. Iya. Banyak banget yang ngira gitu. Jadi dulu itu kan agama kayak yang aku bilang tadi, agama itu masih Hindu Buddha. Terus jadi orang itu beribadah dengan menggunakan arca-arca kayak gini. Kan arca kan terbuatnya dari apa? Ya, tanah liat, batu kayak gitu kan. Ya udah kayak gini. Ya enggak tahu ya beribadah gitu. Pakai ini loh lonceng kayak ini kan lonceng buat beribadah. Jangan nggak boleh. Boleh berbeda. Terus nanti kan ada penyebaran agama Islam sama Kristen itu pakai wayang nanti di sana. Ini. Terus di sini itu ada darpana. Darpana ini sejenis cermin atau kaca. Terus yang ini ada centong cetakan logam. Terus di sini ada gamelan coro balen, ada song-song juga. Lanjut sini. Ini sebenarnya. Mana ini? Bukan. Itu namanya talam atau nampan. Oh, nama. Nah itu buat beribadah. Itu dikasih air sama bunga buat beribadah. Buat saji yang kayak gitu buat beribadah. Dari besi apa sih? Dari apa? Dari besi apa sih? Nggak tahu, aku nggak pernah pegang. Apa sih? Bukan nih, besi kayaknya. Terus di sini ada vajra. Vajra ini untuk beribadah para pendeta. Nih. Lanjut ke sana. Sini ada kakara. Kakara ini untuk mengusir serangga-serangga kecil. Terus ada juga timbangan buat menimbang pajak. Lanjut, Kalau ini mbak fragmen senjata. dari zaman Udah dulu banget sampai Baik. kayak gitu, sampai rapuh. Lanjut ke sini. Nah, di sini ada alat pertanian di zaman dahulu. Di sini ada namanya angot. Apa mbak? Itu juga alat pertanian pada zaman dahulu. Fungsinya buat apa? Yang ini. Iya. Hah? kan pertanyaan. Kan yang ini nanyanya buat ngukir apa ya, ngukir wayang juga bisa. Terus di sebelah sini ada mata tombak dengan pamor. Pamor itu kayak ini loh, apa ya namanya, tiran. Kelihatan nggak ukirannya? Nah kalau yang ini itu daun bambu. Terus yang ini itu kulit semangka. Mas mau Ini loh ini, yang agak besar ini. bentuknya tak? Iya, ukirannya. Udah, lanjut ke ruang wayang. Nah, di sini ada wayang beber. Ini cara mainkannya di beber, di beber. Jadi, ini panjangnya 2-3 meter. Cara memainkannya, yang kanan itu dibuka atau dibeberkan, terus yang kiri itu digulung. Iya, banyak.
Terus di sini juga wayang beber. Ini tapi dengan kain, jadi hanya buat pajangan, enggak dientaskan kayak gini. Kalau patungnya ini termasuk enggak? Ini biasa. Tapi nggak boleh dicuri. Dimarahin. Terus di sini ada wayang klite. Wayang klite ini badannya dari kayu, tapi tangannya dari kulit sapi asli. Terus ada wayang rumput atau disebut juga dengan wayang suket, ya. Gimana ya yang wayang beber itu? Kurang tahu ya, aku soalnya biasanya lihatnya wayang-wayang yang kayak gini. Nanti ini tugas bukan yang ini kamu tanya ini? Iya. Oh iya, nanti aku tanyain dia, bantu jawab. Terus di sini ada wayang suket atau rumput. Terus ini ada ini loh, yang biru ini namanya wayang wahyu. Wahyu. Nggak usah ketawa. Wayang wahyu. Wayang wahyu ini buat penyebaran agama Kristen. Kenapa dinamain Wahyu? Kenapa harus wahyu? Kalau di Tidak tahu. Muhammad kan ya. Terus di atas itu patung GWK. Kalian tahu GWK? Garuda Wisnu Kencana. Sip. Terus di sini Ya kalau gawo itu apa tuh? Sini. Sini adalah ruang memorial. Ini dulu digunakan oleh Gusti Hadiwijaya sebagai kantor. Ya. Terus Gusti Hadiwijaya itu anaknya Pakubuwono 10. Gusti Hadiwijaya itu yang pakai jas abu. Nah, ini dari sini sampai sana itu ketua pengurus Museum Radia Pustaka. Terus itu sampai sana itu Pakubuwono 9, 10, 11 dan 12. Pakubuwono 10 itu bapaknya Gusti Hadiwijaya. Pakubuwono 13. Terus di sini ada wayang golek menak. Ini kebalikannya wayang wahyu, kayak yang aku bilang tadi. Ini penyebaran agama Islam di Jawa. Terus di sini juga ada wayang gedok. Kalau yang sebelah sini itu dengan cerita Ramayana, kalau yang sebelah sana dengan cerita Mahabharata. Nah, terus di sini juga ada wayang Madya, wayang Purwo. Aku nggak bisa jelasin detailnya. Wayang Madya ya kayak ini diciptakan oleh Mangkunegoro setelah beliau menerima 100 taka Raja Madya. Terus di sini juga ada wayang Purwo. Nah, kalau ini itu wayang Bali. Ya, yang menjadi perbedaan adalah wayang Bali itu kiranya lebih rapi dan detail. Ini juga ada wayang Purwo. Kalau yang hewan-hewan kayak gini Anoman, terus ini itu prajurit. Nah, di sebelah sini ada irahan Andirono sama irahan Romo Wijaya. Ini buat penari, tapi laki-laki bukan perempuan, yang atas sama bawah. Yang sebelah sini ada mesin jam panggung. Ini peninggalan dari Keraton Kartosuko sebelum pindah ke Surakarta. itu apa Mbak? Mesin jam panggung. Jam panggung. Jam panggung, tapi buat jam. Tapi ini hanya mesinnya saja, hanya kerangkanya saja. Soalnya sudah rusak. Nah, di sini ada kerajinan kuningan. Ini pakinangan buat menginang atau menyirih. Terus ini tempat teh, alat rumah tangga dengan tembaga, bahan tembaga. Nah, lanjut Kalau ini apa? Citer. Tahu nggak citer? Tahu. Kok nanya? Nah, gimana? Mungkin kecapi nggak sih? Beda. Terus di sini ada gamelan genderang. Ini dimainkan oleh single player atau satu orang. Ini mainkan dengan tangan, kalau ini kaki. Terus di sini ada miniatur Mati Ronggo. Ini juga buat jepitan anak raja di sini. Ini yang asli ada di Keraton Pasundan. Nah, lanjut sebelah sini. Ini ada pasukan bangsawan.
izin ketik, ini juga peninggalan dari Gusti Harwijaya. Terus ini ada tempat air buat minum dari kulit buah tanaman langka. Tanamannya namanya jenggi. Mesti nanyain. Terus ini ada kecahan. Jadi habis menginang atau menyirih tadi, ludahnya di sini. Terus di sini ada pelana kuda. Ini juga peninggalan dari Raja-Raja Surakarta dengan kayu jati. Nah itu namanya caraan. Itu buat menjamu kuda kalau lagi sakit gitu. Nah kalau di sini wayang gedok. Terus kalau yang sebelah kiri ini itu dari Madura. Kalau yang sebelah kanan ini itu dari Surakarta. Bedanya apa ya? Lah ini kan limbo, Pak. Apa? Ini kan limbo. Limbonya yang mana? Tidak tahu Pak, kurang tahu. Saya nggak tahu wayang. Dua. Yang depan tuh. Yang menjadi perbedaan mungkin ukurannya, terus ukirannya, kepalanya kan beda, coba bedain. Terus raut wajahnya. Nah kalau di sini ada pakaian para bupati keraton Surakarta pada zaman dahulu. Wayang Purwo kayak aku bilang tadi dengan cerita Mahabharata. Kalau ini Pandowo, kalau yang sebelah kanan ini Kurawa. Terus ini Pandowo Kurawa, ini yang 900. Ini koron. Iya. Terus ini itu gamelan, satu set gamelan ini itu peninggalan dari Kanjeng Raden Gusti Adipati Sesa Diningrat IV, pendiri museum. Ini biasanya dibunyikan atau dimainkan pada event tertentu kayak ulang tahun Museum Radia, kayak gitu. Pelamatan. Pelamatan. Apa? Pelamatan kayak gini. Enggak. Nah, di sini ada ikonnya Museum Radia Pustaka. Ini adalah Cantik Rajamala. Ini kepala dari perahu Kiai Cantik Rajamala. Tapi ini hanya kepalanya aja. Terus yang kecil-kecil itu perahu pengiringnya. Jadi dulu itu perahu ini digunakan untuk transportasi raja dan keluarganya. Ini dibuat pada masa Pakubono IV. Yang membuat adalah Raden Mas Sugandi. Yang asli itu ada di Keraton Kasunanan. Nah ini miniaturnya. Ini kapalnya gimana? Ini katanya udah terbengkalai di Bengawan Solo ya. Nah ini itu lewatnya hanya Bengawan Solo karena sungai terpanjang dan terbesar di Jawa. Kalau ini Mbak? Ini juga kayak gitu. Ini kayak apa ya? Kiranya. Nah ini Cantik Rajamala. Dayungnya. Nah kalau ini kan yang mengiringi itu, yang kepala kecil-kecil itu, kayak gitu. Gantian-gantian kah? Ini kayak Hintanya kan. Nah kayak yang aku bilang tadi, apa namanya, perahu ini itu bisa membawa satu set gamelan, terus meriam melela tadi, terus pistol tadi juga, tombak-tombak kayak gitu. Belum tanyain? Lanjut ke ruang belakang. Nah kalau ini itu miniatur Masjid Agung Demak. Terus
sebelah sini itu ada meja kerja dengan gaya Eropa, kalau yang itu Cina-Cinaan. Terus yang sebelah sini apa? Meja kerja, iya meja kerja. Terus ini adalah miniatur panggung Songgobono. Ini yang asli ada di Keraton Surakarta. Pernah lihat enggak? Pernah nonton keraton belum? Ini tosnya dulu digunakan untuk bertemunya raja dengan Nyi Roro Kidul. Terus yang atas bisa buat mengintai musuh-musuh. Nah, kalau masuk ke sini tuh nggak sembarang orang bisa masuk. Lanjut, sebelah sini ada sesaji. Ini untuk membawa sesaji ke tempat yang sakral. Ini sama saja bedanya beda ukurannya. Lanjut sebelah sini. Terus sebelah sini ada kremun. Ini buat membawa putri raja agar tidak dilihat oleh masyarakat. Membawa? Putri raja. Bisa. Gak boleh, dipegang aja gak boleh kok. Iya, kan badannya kecil. Terus di sini ada cincin pono. Ini buat transportasi raja juga. Lanjut sebelah sana. Sebelah sini ada koleksi mata uang dari berbagai negara. Kalau ini itu koleksi Museum Radia Pustaka sendiri. Di sini juga ada medali. Kalau yang di sebelah sana itu hibahan kayak Foto boleh tuh, Mbak? apa? Foto boleh. Boleh. Jangan pakai flash. Ya pakai nggak apa-apa sih. Nah kalau yang sebelah sana itu hibahan kayak yang aku bilang tadi, itu pemberian dari masyarakat. Ini kayak zodiak, kalian tahu zodiak yang Aquarius kayak gitu. Nah ini versi Jawanya, pakainya wuku, ada wuku landep, wuku buye kayak gitu. Berarti kalau di Jawa itu ada zodiak sendiri ya? Ya, Sekarang udah nggak dipakai. sekarang masih. Tang gitu. Zaman, Tang gitu. Ya, zaman dulu zodiak digunain buat apa? buat apa ya? Mungkin buat kayak mau nentuin acara pernikahan kayak gitu, mau buat rumah, bangun rumah. Ya, sebelah sana. Nah di sini itu ada miniatur Imogiri. Miniatur Imogiri ini adalah makam para raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Kalau yang Yogyakarta itu Pakubono. Terus yang paling ujung itu Sultan Agung. Nah kalau masuk ke sini itu harus pakai apa ya, pakaian adat Jawa kayak kemben kayak gitu, beskap kayak gitu. Nah ini kalau tangganya ini kurang lebih 300 sampai 400 tangga. Ini kalau kalian mau ke sana boleh naik tangga, tapi ada alternatifnya. Itu di sini itu kan ada pemukiman warga. Dari situ itu ada tukang ojek warga sana, angsi ya. Jadi bisa lewat tangga, bisa lewat ojeknya gitu. Sayangnya di sini harus pakai baju aja. Apa? Sayangnya harus pakai baju aja. Nggak boleh jilbab, dilepas semua. Ya, terus kaos kakinya sampai sini juga dilepas semua. Udah ngopi. Kalau ini rata-rata ditemukan di Candi Prambanan. Ini juga Candi Prambanan. Ya, rata-rata ditemukan di Candi Prambanan. Ini namanya Dewi Durga Mahisa Suramardini. Ini memiliki 8 tangan. Satu tangannya itu menarik rambut raksasa kecil yang namanya Ashura karena dia mau apa ya, memiliki dunia gitu, mau menang sendiri. Terus yang satu tangannya ini membawa lotus, yang ini senjata yang menandakan power atau kekuatannya Dewi Durga. Terus yang bawah ini itu apa hewannya?
Sapi. kerbau. Namanya Mahesa. Ini menandakan hawa nafsu. Sema ya berarti kebo ya. Nah, terus di sini ada Nandi juga, ada Mahakala. Kalau yang ini ada Ganesha, anaknya Durga sama Siwa. Ini ada Agastya. Itu kijing, tapi itu belum diobservasi, jadi kita belum tahu itu peninggalannya siapa. Iya, tapi iya, kijing itu buat menyimpan mayat. Kayak itulah. Pakai orang. Ini itu Ganesha, anaknya Siwa sama Durga tadi. Ini raksasa. Nah ini mbak belum pikir ini. Iya, ini soalnya kan nggak ada tulisannya. Terus di sini itu ada lingga. Lingga ini itu simbol seksnya Dewa Siwa, laki-laki. Terus yang sini itu ada prasasti tembang mocopat, yaitu dendang bulo. Terus kalau yang ini itu batu nisan atau bongpai. Ini peninggalan dari Gotik Swan. Gotik Swan itu ketua pengurus Museum Raja Pustaka yang terakhir sebelum museum ini masuk ke pemerintah. Tahun Nah. berapa mbak? Tahun berapa ya? Baru keluar. Hah. Oh baru. Terus kayaknya 2007 deh. Kalau nggak 2013. Terus Gotik Swan ini adalah keturunan Cina, tapi dia paham banget sama kebudayaan kita, kebudayaan Jawa. Nah, terus ini tuh nisan ini tuh diambil dari keluarganya, mantan keluarganya asli. Kan dia bisa bikin lagi yang baru, kan digantiin gitu. Nah, terus di sini juga ada sini ada Makara. Ini Makara. Makara ini biasanya berada di depan-depan candi yang menandakan tanda selamat datang. Terus ini tuh Jaladwara yang berlubang kayak gini. Jaladwara ini buat pengairan di candi biar airnya tidak menggenang. Terus di sini juga ada Ganesha, itu rata-rata Ganesha sama Siwa. Sudah yang ditanyakan? Tua yang mana ya? Yang paling tertua koleksi arca batu apa koleksi yang ada di Museum Radia? Yang ada di Museum Raja sama Arca Batu. Kalau arcanya yang mana ya? Terus apa lagi? Ada di Radia yang paling tertua itu arca batu, tapi arcanya yang mana itu aku kurang tahu. Orang-orang yang tergantung saya ingat bahwa dari yang mengambil dia Saya Nana. saya ingin mewawancarai apa sejarah kapan berdirinya Museum Raja Pustaka dan siapa berdirinya. Nah, Museum Raja Pustaka ini didirikan pada 28 Oktober 1890 oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Peran Museum Raden Pustaka dalam melestarikan kebudayaan. Nah, kalau cara melestarikannya itu dengan mengadakan event-event tertentu, kayak biasanya itu centinian, itu tanggal 28 Oktober. Jadi kan itu dikasih materi buat membawa orang ya tanggal 28. Ya, setiap tanggal 28. Setiap bulan berarti. Tapi nanti Oktober ini kan ulang tahunnya Museum Raja Pustaka. Bentar, nanti aku boleh di skip bentar ya. Kolonialisme terhadap politik di Museum Raja Pustaka. Bagaimana pengaruh? Kamu juga seperti kolonial atau peninggalan kayak meriam itu kan juga istilahnya orang-orang Eropa ya Belanda punya gitu ya, meriam kayak gitu sih, pistol laras panjang laras pendek itu juga kan budaya mereka. Lebih ke situ sih kalau koleksinya gitu. terus Sama ini satu lagi jam panggung mesin itu juga sudah budaya dari apa ya? Dari kolonial itu dari apa saja isi museum?
Kalau selain dari masa Belanda ya, kalau yang dari ini ya kayak kerajaan ya, dalam artian masa Mataram, dari Mataram Hindu-Buddha, Mataram klasik atau disebut juga Mataram unik, berubah menjadi kalau sekarang Mataram Islam. Kalau Mataram Hindu-Buddha ya ini ada ini, karena dulu nenek moyang kita sebelum menganut Hindu-Buddha, nenek moyang kita kan kayak animisme, dinamisme gitu ya, menyembah pohon kayak apa kayak, terus habis itu ada Hindu-Buddha berakhir masa jayanya, barulah Mataram Islam. Meskipun di Indonesia sekarang Hindu-Buddha masih ada yang menganut sih, tapi kan sudah masanya ya Islam terus sama Kristen gitu. Itu sih lebih kalau yang di kerajaannya selain dari kolonial ya. Terima kasih.